Podcast Kualisem 8 akan dimulai dalam beberapa detik. Bagi pendengar yang sudah pencet follow, dipersilakan menikmati podcast ini. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ketemu lagi sama aku, Hasmian Zahrani, dan teman aku Afik Mamiasan di podcast Koalisem 8 di segmen 3M. Mau masuk mana? Jadi kita sekarang udah kedatangan dua teman yang kece-kece banget dari ada angkatan 20 sama angkatan 21 nih. Boleh perkenalan dulu kali ya dari yang sesepuh dulu kali ya. Boleh kenalin nama dari univ apa, jurusan apa, angkatan berapa boleh. Silakan. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Hanan Farista. Aku dari jurusan Sistem Informasi dari Universitas Telkom University, Bandung. Oke, Angkatan berapa nih, Bang? Angkatan 20 aku. Angkatan 20. Oke, selanjutnya nih, ada siapa? Ya, halo semuanya, perkenalkan nama aku Wisati Dardo dari Angkatan 21 Institut Teknologi 10 November, jurusan Teknik Informatika. Mantap banget nih. Ada yang dari ITB, ada yang dari ITS. Keren banget gak sih? Ujung barat sama ujung timur. Oke, tadi kan udah disebutin nih dari mana, jurusannya apa, terus angkatan berapa. Terus aku kepo nih, kenapa sih kalian mau milih jurusan itu? Terus ada alasan suatu yang Sendiri apa ya? Kayak alasan yang lebih kayak bener-bener nggak bisa ditinggalin selain milik jurusan itu atau gimana nih? Mungkin dari yang tua dulu kali ya. Oke. Tadi alasan kenapa masuk ambil jurusan ini ya. Oke. Alasan aku masuk ambil jurusan SI Sistem Informasi ini karena sebenarnya sih awalnya bingung ya mau ambil mana. Tapi setelah aku pikir-pikir, aku nemu nih dapat dua jurusan, yaitu Teknik Informatika sama Sistem Informasi. Di situ aku sempat bimbang tuh beberapa lama lah, sempat bimbang mau masuk yang mana, mau ambil yang mana gitu kan. Tapi aku nemu kata-kata, ada orang ngomong kalau misalnya kamu itu suka ngomong, suka bersosialisasi sama orang, ambillah SI gitu. Nah, di situ aku mikir kayak, oh kayaknya aku orangnya suka ngomong nih, suka ketemu sama orang gitu. Makanya aku ambil jurusan SI. Karena di SI itu kan nggak cuman kita belajar IT doang, masih ada beberapa pelajaran lain yang itu beda sama informatika gitu. Jadi aku mikirnya, oke lah beberapa pelajaran itu bisa aku ambil dari SI. Makanya aku masuk ke SI gitu. Oke, berarti karena orangnya suka bersosialisasi gitu ya. Tapi mau di depan komputer gitu. Nah, betul seperti itulah. Kalau Ihsan gimana nih? Alasannya masuk IF kenapa? Alasan panjang atau alasan singkat? Bebas, kalau panjang juga boleh. Kita ngobrol sampai besok juga nggak apa-apa ini mah. Ya, kalau singkatnya masuk informatika karena mager. Cuma kalau mager. Soalnya kan informatika yang aku lihat dulu tuh sebelum mikirin mau masuk kemana tuh, aku lihat yang informatika kayaknya cuma di depan komputer doang gitu doang. Jadi secapek-capeknya cuma di depan komputer. Kalau alasan itunya sama kayak Bang Hanan tadi, aku tuh juga bingung awalnya. Masih bimbang antara teknik sipil atau informatika. Soalnya awalnya tuh aku lebih fokus ke universitasnya. Fokus ke universitasnya. Jadi kan informatika tuh passing grade-nya di atasnya teknik sipil setauku ya. Nah, itu tuh aku karena lebih ngejar universitasnya, aku bimbang di situ tuh. Pas SBM aku awalnya ambil teknik sipil buat pilihan satuku, keduanya informatika. Nah, terus mungkin karena jalannya emang gak ke teknik sipil, jadi dilolosinya di informatika. Tapi emang bersyukur banget sih nggak masuk ke teknik sipil. Kalau masuk ke teknik sipil kayaknya nggak cocok banget buat di aku. Oke, tadi katanya mager ya. Terus setelah dijalani, gimana perasaannya?
dijalani sebenarnya apa ya, sebenarnya berat juga sih informatika tuh. Nggak yang aku pikir kayak sebelum masuk informatika. Cuma karena aku ngerasa suka di informatika, jadi hal yang berat tuh eh, nggak bikin aku bosen atau capek gitu. Karena aku Oke, suka di jurusan itu. oke. Emang ya kalau emang udah basic, udah suka itu kalau mau seberat apapun ya dijalanin ya Jalanin tetap, lah ya. tetap aja Nah iya itu Iya. betul. tetap aja enak gitu ya. Oke, sekarang aku mau tanya nih, dulu Bang Hanan sama Ihsan tuh masuknya lewat jalur apa sih? Lewat jalur langit kah, jalur belakang kah, jalur orang dalam kah, gitu. Boleh Waduh, diceritain nih. Waduh, siapa gantian dulu dulu Isan dulu? tuh kayaknya ya. Oh, Apa Ihsan dari? Oh ya, oke. boleh. Ihsan. Kalau aku dari jalur hoki kayaknya deh. Aduh, Waduh, Soalnya enggak sih. Hmm, awalnya tuh aku eh nih apa ngarep SNM gitu ya. Aku ngarep SNM. Nah terus karena di SNM nilaiku ternyata nggak masuk, jadi aku terpaksa ikut SBM. Nah di SBM ini eh tadi cara yang aku lakuin biar bisa masuk tuh, aku coba beli banyak buku gitu, banyak buku latihan soal. Tapi ujungnya juga yang aku kerjain dikit banget, paling cuma yang TPS doang. Karena itu mager banget. Tapi kayaknya sih kalau dari aku tips and triknya buat biar lolos eh harus niat usaha sih. kalau Bang Hanan dulu masuk Telyu lewat jalur apa nih Bang? Mungkin kalau misalnya Ihsan tadi jalur hoki gitu ya. Kalau aku mungkin jalur nggak hoki gitu. Karena eh, dulu kan dulu kan sebenarnya aku nggak niat kuliah tuh, maksudnya niatnya masuk ke dinasan gitu kan. Tapi karena ayah dulu bilang kayak cobalah kuliah, siapa tahu itu nasibmu nggak beruntung jadi kamu harus kuliah gitu. Ya udah akhirnya aku coba juga daftar kuliah kan, daftar SBM dulu aku. Nah SBM dulu mungkin karena entah karena aku terlalu pede atau mungkin mencoba peruntungan gitu, tipis-tipis lah bedanya. Aku nyoba daftar dan itu menurutku tinggi banget gitu loh, emang emang tinggi banget. Kayak aku dulu daftar di STI ITB kan, nah itu sama dulu SI ITS gitu nggak dapet. Nah dari situ akhirnya bingung tuh, eh, di- bingung mau lanjut kuliah apa enggak gitu. Terus kata kata ayah udah nggak apa-apa masuk aja, coba-coba daftar swasta gitu. Ya udah akhirnya coba daftar swasta. Aku awalnya juga nggak pengen tuh daftar swasta, maksudnya kayak uh, idealis kan, idealis pengen banget masuk negeri gitu kan, kayak dipandang pasti lebih dipandang segala macam. Awalnya aku mikir kayak gitu, kayak harus negeri segala macam. Tapi karena mungkin harus tertampar oleh kenyataan gitu ya, akhirnya oke lah aku masuk di sistem informasi Telkom University pakai jalur rapot dulu. Tapi ya alhamdulillah sekarang setelah aku menjalani enak sih, enak dan emang nyaman. Dan ya karena apa ya, sesuatu yang kita lakukan berdasarkan apa yang kita mau, pasti enjoy lah kedepannya gimana gitu. oke. Terus tau aku juga Telkom University tuh masuknya bagus sih Bang. Udah keren sih, keren banget malah. Ya setelah awalnya jujur awalnya tuh aku nggak ada bangga-bangganya sama sekali masuk ke LU. Kayak apa, lihat teman-temanku tuh masuk UGM, ada yang masuk TB, ada yang masuk ini segala macam kayak negeri gitu. Ya aku jujur jujur banget awalnya minder gitu, kayak aduh aku swasta gitu segala macam. Itu awal-awal masuk, awal-awal PPKMB gitu dulu, apa awal-awal MOS dulu gitu, kayak nggak ada bangga-bangganya. Tapi setelah sekian waktu berjalan, semakin hari berlalu gitu, aku baru sadar ternyata sekarang itu bukan zaman dimana mungkin seperti orang-orang tua dulu gitu, dimana kampus negeri lah yang terbaik gitu, kampus negeri lah yang apa, kalau misalnya kamu nggak masuk negeri kamu nggak ada masa depan gitu. Setelah aku menyadari bahwa ternyata swasta tuh nggak seburuk itu gitu loh, swasta nggak sejelek itu.
Dan jujur bukan maksudku merendahkan univ lain atau bagaimana. Banyak di tempatku itu praktikum yang harusnya di tempat lain itu nggak ada, tapi di tempatku ada gitu. Itu mungkin salah satu benefitnya ya dari swasta, karena mungkin kalau pribadiku sendiri, menurut pribadiku tuh sorry bukan yang rendahin atau gimana, cuma kalau swasta itu mereka itu tetap ngikutin perkembangan zaman gitu loh. Mungkin karena duitnya ada juga gitu ya, karena duitnya selalu ada gitu. Jadi mereka tetap ngikutin perkembangan zaman, apa yang terbaru pasti lebih update gitu dibandingin yang negeri. Bukan aku bilang yang negeri jelek, enggak. Bahkan yang negeri masih megang top 3 gitu. Ya sama-sama bagus, cuman di sini nggak ada salahnya juga kalau kamu emang masuk swasta gitu. Nggak usah minder lah kalau masuk swasta gitu sih. Intinya di kampus manapun kalau kuliah tetap kuliah ya Bang? Betul, dimanapun kuliahmu bukan tempat kuliahnya, tapi Iya, gimana betul. cara kamunya gitu. Cara Apanya- survive-nya, ya Betul, benar-benar. seperti itu. Mantap banget nih wejangan dari Bang Hanan. Bahanan ya, catat ya teman-teman ya. Catat nih adik-adik buat bekal ke depannya nih. Kayak tadi kan udah tahu ya, kayak masuknya lewat apa, terus gimana kayak usahanya gitu. Terus aku mau tanya nih, tips and trick buat dapetin itu tuh gimana? Biar bisa lolos lewat jalur. Jadi ada SPM, terus ada tadi di Telio juga Iya, gimana? udah cerita dikit ya. Cuma Iya, tadi, tadi kan udah cerita iya, dikit-dikit kayaknya nih. Iksan udah Jadi, cerita dikit, cuma kepotong nih. Iya. Boleh dilanjut atau diulang dari awal nggak apa-apa sih. Kalau mau Oh iya, diulang. maaf. Aku ulang dari awal aja. Tadi Iya. restart. Nah, di awalnya aku tuh ngarep banget SNM ya. Kayak orang lain gitu. Biar soalnya aku tuh sadar diri, aku tuh malasan orangnya. Nah, kemudian aku lihat di SNM, aku tuh nggak masuk tuh. Nah, terus aku ngejar di SBM. Niat ngejar, semoga lulus di SBM gitu. Nah, di situ tuh aku coba ikutin, kebetulan teman-temanku ini pas di SMA tuh dia tuh pada ngajakin lebih dekat ke Tuhan aja gitu. Ya mungkin itu juga jadi bisa ngaruh juga. Terus di SBM ini aku coba beli banyak buku latihan ya, banyak buku latihan. Nah, tapi kayak yang aku bilang tadi, aku tuh mageran, jadi yang kekerjain juga nggak semua kekerjain, bahkan mungkin cuma buku yang bagiku mudah doang yang aku kerjain. Terus dari situ, ini sedikit info aja dari aku ya. Aku di SBM tuh pas ngerjain ada tuh yang soalnya tuh lumayan lah, bantu banget dari buku itu. Ini boleh disebut nggak? Boleh. Siapa Boleh. tahu adik-adiknya mau nyari juga Ya itu nanti. yang tempat bimbingan di depan SMA 2 itu. Oke, Ya, tahu lah ya. Tahu aja lah ya. Kalau anak sepeda pasti Ya, tahu itu. lah ya. Itu aku coba kerjain yang TPS-nya gara-gara itu beneran sih, buat aku sih jujur bantu banget di situ. Nah, terus alhamdulillahnya aku di SBM lolos. Nah, tapi karena kan aku lolos di pilihan kedua yang sebenarnya tuh kayak pilihan cadangan ya buat kita. Kalau pilihan kedua tuh. Ya, aku diem coba daftarin ke PTN yang aku niatin. Nah, alhamdulillahnya aku juga lolos di yang aku niatin. Berarti sekarang di PTN yang hasil SBM atau yang mandiri tuh? Mandiri. Oke. Keren. Keren. Berarti nggak cepet puas berarti ya kalau Ihsan ya? Nah, iya itu harus dikejar aja cita-cita yang dari awal gitu. Iya. Kalau Dan bisa jangan sih lupa dikejar berdoa terus. gitu ya. Iya. Nah, iya jangan lupa itu berdoa juga. Mendekatkan diri dengan Tuhan, betul. Kalau Bang Hanan tips triknya apa nih Bang? Nah, kalau Bang Hanan gimana nih? Kalau dari aku pribadi tips trik apa ya? Karena dulu aku SBM aja kan nggak dapet kan. SBM nggak dapet. Mungkin aku sharing aja sih, sharing kenapa mungkin dulu aku nggak dapet gitu ya. Dulu aku di SMA itu kan bukan orang yang sangat aware terhadap pelajaran gitu ya. Aku dulu dibilang kayak bodo amat lah sama belajar sama kelas gitu. Aku fokus ke kegiatan kayak ekstrakurikuler dan organisasi gitu kan. Aku dulu fokus ke situ banget sampai dulu aku bener-bener gak mentingin nilai. Itu adalah salah satu
penyesalan paling gede sih selama aku di SMA gitu. Sejujurnya gitu. Aku nyesel banget dulu kenapa waktu aku SMA, aku itu nggak fokus buat belajar, nggak fokus buat mencari nilai gitu. Maksudnya mendapatkan nilai bagus seperti itu. Karena dulu aku pikirannya kayak aku pengen berorganisasi, pengen mendapatkan banyak relasi segala macem, sampai aku ibaratnya mah dapat kenalan sana sini lah. Nggak ada, aku nggak bilang kalau misalnya kalau kita mau cari kayak gitu jelek, enggak. Cuman yang aku pikirin gini, kayak kamu mau masuk kuliah bukan seberapa banyak teman yang kamu punya, seberapa gede relasi yang kamu punya, tapi kamu masuk kuliah itu pakai nilai, pakai kamu tes kah, SBM kah, pakai rapot kah, SNM, pakai mandiri kah, seperti itu. Jadi yang aku sesalin tuh seharusnya dulu aku seimbang, nggak condong salah satu gitu. Jadi harusnya aku seimbang gitu. Mungkin aku saranin aja buat kalian, jangan terlalu mengejar satu hal gitu. Maksudnya gini, fokus dalam satu hal harus, tapi harus seimbang. Kayak misal kamu di SMA jangan cuman belajar terus, jangan cuman masuk terus pulang cuma buat belajar doang. Tapi kamu juga harus diimbangi dengan bergaul, diimbangin dengan kamu bermain sama teman, kenal sama satu sama lain, bersosialisasi. Jadi jangan condong salah satu lah. Apalagi kalau kamu cuma mikirin sosialisasinya, kamu kekurangan nilai itu lebih lebih pusing lagi ke depannya gimana gitu. Terus ya benar sih tadi yang dibilang sama Ihsan, kayak coba belajar pasti, jangan lupa deketin diri juga sama Tuhan gitu. Pasti karena gini, eh, percaya aja kalau misalnya Tuhan tuh punya rencana yang terbaik buat kita gitu loh. Mungkin kita nggak dapat apa yang kita mau, tapi Tuhan tahu kok, Tuhan bakal ngasih apa yang kita butuhkan seperti itu. Makanya eh, kalau misalnya sekarang kalian gagal nih, misal kalian saring SNM, tapi kalian nggak lolos di SNM, terus kalian harus UTBK, ya kalian jangan jangan menyerah, belajar gitu. Kalau kalian mau dapetin itu, mau keterima segala macam, belajar. Terus kalau misalnya emang amit-amitnya SBM gak dapet, ya masih ada mandiri, kejar gitu mandirinya. Kalau emang kalian mau ambil swasta ya ambil. Tapi kalau misalnya emang kalian nggak mau ambil swasta, nggak masalah. Kalau misalnya mau coba tahun depan lagi, nggak masalah. Tahun depan kalian coba lagi, belajar lebih tekun lagi, jangan lupa berdoa segala macam. Insya Allah kalau misalnya emang udah jalannya pasti dapet kok. Tapi kalau misalnya mungkin belum jalannya, kalian nggak usah terlalu menyesali itu, karena eh, apa ya, penyesalan kan datang pas sudah terjadi kan. Nah itu makanya kalau misalnya emang kalian ditakdirinnya nggak apa yang kalian mau, gak usah disesalin. Soalnya kita nanti pun dari siapa tahu dari situ kita malah jadi besar gitu loh. Jadi nggak usah minder, nggak usah takut, nggak usah menyesal gitu aja sih saran dari aku. Oke, jadi Gila, harus gila, imbang gila. ya antara usaha sama doa. Karena yang berlebihan itu nggak baik ya. Iya, betul. Terus jangan lupa, pokoknya jangan sampai menyerah gitu ya. Terus coba terus gitu. Terus aku kepo nih, di jurusan IF sama SI itu sebenarnya belajarnya apa aja sih Bang? Apakah cuma ngoding doang kah? Cuma berinteraksi sama komputer kah? Boleh diceritain nih, siapa dulu ya? Kira-kira ya. Ihsan dulu boleh nih. Informatika tuh belajarnya apa aja sih? Oke, kalau aku di PTN-ku sekarang ini di jurusanku itu tuh buat matkul yang fokus di jurusanku baru belajar namanya sih dasar pemrograman ya. Cuma isinya tuh ya masih ngoding-ngoding basic gitu. Sisanya tuh di PTN-ku diisi sama matkul kayak matematika, fisika, kimia sama ya itu. Masih ada mat fisika kimia. Berarti ambil sama kayak aku ya, kayak SPPB. Nah, ya kita juga samaan. gitu. Iya. Berarti intinya masih dasar-dasar gitu lah ya kalau semester pertama Iya, gitu. Cuma tadi ada codingnya yang lebih menjerumus ke Iya, jurusannya. dasar Iya, itu. pemrograman. Kalau Bang Hanan selama 1 tahun berarti ya Bang,
udah belajar apa aja nih? 1 tahun lebih, 1 tahun setengah, 3 semester. Iya, sebenarnya benar sih apa yang dikatain Ihsan tadi. Kalau misalnya masih ada kayak misal matematika, tapi kayak namanya kalkulus kan. Kalkulus habis itu di tempatku juga dulu waktu aku semester 1 itu ada namanya matematika diskrit. Jadi itu penghantar untuk masuk ke ngoding gitu. Tapi itu masih kayak ya matematika juga sih intinya mah. Terus juga ada kayak probabilitas statistik seperti itu sih ya, masih mirip-mirip lah kalau semester 1 mah. Mungkin aku jelasin dulu ya kalau misalnya SI itu sistem informasi itu beda nih sama informatika. Eee, kan yang kayak kita tahu juga kalau informatika itu ibaratnya kita ngobrol sama komputer lah gitu kan. Kalau informatika kayak gitu tuh kayak ngoding, kerjanya ngoding buat aplikasi atau apa segala macam. Di SI juga sama, kita juga ada ngoding, tapi kita lebih ngodingnya nggak se-expert, nggak sekompleks anak informatika. Karena kita dibarengin sama bisnis juga. Jadi bisa dibilang kayak 50-50 lah. Bisnisnya 50%, ngodingnya 50% gitu. Jadi selama 3 semester ini juga aku dapat selain pelajaran kayak matematika segala macam yang kayak di SMA tadi, aku juga dapat pelajaran ngoding tentunya sama pelajaran bisnis juga. Jadi ada ngodingnya, ada bisnisnya gitu. Oke, Berarti nggak lumayan. cuma ngoding juga ya, jadi buat teman-teman nih yang sering mikir kalau informatika sama sistem informasi itu ngapain sih? Apakah jadi hacker atau gimana? Sebenarnya enggak ya guys. Ada yang belajar bisnis juga, ada belajar kalkulus juga, dan lain-lain. Jadi lebih kompleks ya. Iya Oke. betul. Nggak cuma ngotak-atik komputer doang ya. Mm-mm. Tadi kan kita udah ngobrol banyak ya tentang dari mana jurusannya, terus kayak Jurusan belajar yang apa? dipelajarin itu Tips, apa, trik. masuknya lewat apa, tips and trick. Terus aku mau tanya nih, prospek kerja buat kedepannya gimana nih? Mungkin dari Isan dulu kali ya. Oke, dari aku lagi ya. Untuk prospek kerjanya informatika ini yang baru ku tahu sih ada kayak UI atau UX gitu, buat kita bikin UI atau UX-nya, UI UX, terus bisa jadi front end programming atau back end programming, sama kita bisa bikin apa ya, aplikasi-aplikasi Android sama game-game gitu sih. Oke, berarti lebih besar swasta ya? Atau dari ASN gitu ada nggak kira-kira? Oh, buat kalau kayak gitu sebenarnya informatika ini menurutku yang paling besar karena setiap perusahaan tuh pasti ada di bidang IT-nya gitu, kayak misal ada aplikasinya atau ada maintenance di kan sistem itu biasanya sekarang udah pada pakai komputer gitu ya. Nah, Iya. menurutku informatika ini sih yang paling luas buat prospek kerjanya ke situ. Di semua Oke. perusahaan kayak ASN atau swasta itu pasti butuh kayak gituan sih, yang berhubungan sama program-program sistem di komputer. Apalagi kedepannya udah semuanya elektronik gitu ya, semuanya udah Nah, iya itu betul banget. berbasis internet gitu ya. Jadi lebih Iya. banyak peluang 4.0 banget kerjanya. nih. Nah, ya. Terus dari mana nih prospek kerjanya gimana? Oke, sebelumnya aku kasih gambaran dulu ya. Jadi kalau misalnya nih masuk jurusan SI itu eh kalian itu harus tahu kalian kedepannya mau jadi apa. Karena di SI ini bukan yang tadi kayak aku udah bilang, nggak cuman belajar programming doang, tapi kita juga belajar bisnis gitu kan. Nah, belajar manajemen segala macam. Nah, jadi prospek kerjanya tuh luas tuh. Ada bisa jadi bisnis analis, bisa jadi programmer juga, bisa jadi misal kayak IT manager, IT konsultan, sistem analis, banyak pokoknya luas banget kalau SI itu. Terus mungkin juga tadi aku nambahin dari yang Ihsan ya, eee, programmer juga bisa gitu, back end sama front end tuh bisa juga, terus juga desainer, desainer UI UX juga bisa. Pokoknya kalau buat SI ini jujur lebih berat sih, maksudnya lebih beratnya dalam artian kamu harus tahu ke depannya kamu mau jadi apa, karena seluas itu. Jadi kamu harus tahu kamu mau mau dalemin yang mana nih, nggak kayak IF yang udah kompleks kan, maksudnya dapat pelajaran ngoding kompleks gitu. Jadi ya emang
itu yang mereka tekunin. Sedangkan kalau S itu enggak, S itu eh, bisnis dapat, programming dapat, tapi mereka masih ibaratnya ya belum sampai dasar lah. Belum sampai ujung gitu, masih sampai tengah-tengah gitu. Belum sampai kompleks banget. Jadi harus benar-benar bisa mastiin dan harus benar-benar bisa nargetin mau jadi apa ke depannya gitu sih. Ya, kalau nggak salah bisa jadi web developer juga ya, ada web developer, terus game developer gitu-gitu ya. Ya Jadi itu bisa. sebenarnya luas banget kalau IF sama STI. SI ya kalau di ini ya. Kalau di ITB namanya STI. Ya, ya. Oke. Sekarang aku mau tanya nih, pendapat Ihsan sama Bang Hanan. Rekomendasi universitas yang bagus di jurusan kalian berdua. Sebenarnya aku udah Mau tahu sih mau jawab apa sih. mau promosiin Iya. univ kalian juga nggak Iya. apa-apa sih. Kalau mau promosi juga nggak apa-apa. Boleh. Siapa dulu nih? Bang Hanan dulu mungkin. Oke, boleh. Kalau rekomendasi ini ya, rekomendasi universitas gitu. Ya, kalau aku saranin ya pasti negeri lah ya. Kayak karena apa sih ya? Kayak mungkin pokoknya banyak benefit lah kalau sebenarnya plus minus lah, plus minus. Cuman di sini aku saranin negeri dulu, di mana ya tidak lain tidak bukan ITB gitu kan, STI gitu bagus. Terus juga ada ITS juga bagus juga. Terus juga ada, ini aku kasih yang ini ya, yang apa namanya, yang aku tahu sering ikut lomba, terus juga udah dapat akreditasi A gitu. UI jelas bagus, sama UB itu bagus juga SI-nya. Kalau buat swastanya tentu dong, tell you dong, nggak ada lawan. Terus Ayo dong, ada lawan ya, bener juga. ya, Betul. tell you yang pertama. Terus ada juga BINUS bagus. Terus ini apa namanya, Mercubuana juga bagus. Banyak sih yang bagus sih. Pokoknya mah Juga bagus nggak kalau sih Bang kayaknya? kenapa? Atma. Atma bagus juga. Ya, tapi tetap aja sih. Maksudnya dimanapun kuliahnya santai aja. Apa sih? Kalian akan tetap kuliah gitu loh. Iya kuliah. Kuliah mah kuliah aja lah gitu. Nggak usah mikirin univnya. Kalau emang kalian mau apa, yang penting jurusannya yang kalian suka aja gitu. Univ mah masalah belakangan lah gitu. Oke, kalau Ihsan gimana nih? Kayaknya promosi juga sih. Dari aku setuju juga sama Bang Hanan yang kalau bisa pertama tuh kejar negerinya dulu ya, soalnya lebih banyak benefitnya menurutku. Kalau dari jurusan informatika, ya di sini juga informatika tuh sebenarnya di univ lain tuh ada yang namanya tuh bukan informatika tapi nama lain, dia pakainya tuh kalau nggak Komputer. salah, ya ilmu komputer tuh. Nah di sini yang mau aku rekomendasiin sih, yang pertama udah pastilah itu STI ITB itu nomor satu menurutku. Terus kedua ada ilmu komputer UI, kemudian habis itu teknik informatika ITS, terus habis itu kayak Undip, UB itu bagus juga tuh. Sama Unsut juga bagus. Oke, unsur tuh bisa jadi alternatif tuh. Nah ya tuh. Ya, betul. Kan nggak perlu mikir kos ya. Nggak perlu mikir kos, Iya. nggak perlu mikir uang makan, dan lain-lain. Kalau buat Oke. swasta ya aku, Tell you dong. iya tadi aku saranin Tell juga you itu dong. bagus. Parah sih. Bener, aku setuju. Tadi bagus. Oke, kita kan udah ngobrol panjang lebar nih karena Ya. kita kan dibatasi sama durasi juga. Terus sebenarnya kalau nggak dibatasi Soalnya durasi, kayak kita bisa 25 menit lebih deh ini deh. lebih nih. Kalau kita nggak dibatasi bisa ngobrol sampai pagi nih kayaknya. Waduh. Pagi sampai siang gitu ya. Apa sih, gas aja sih. Tapi kan nggak mungkin ya tiba-tiba durasinya 24 jam gitu masuk Spotify kan. Kasian Nah. yang dengerin. Mungkin buat adik-adik atau teman-teman yang lagi dengerin nih, kalau masih kepo tentang jurusannya tadi bisa langsung tanya aja kali ya, bisa lewat DM mungkin, bisa spill IG nggak nih? Bang Hanan sama Ihsan. Boleh deh, boleh. Mungkin kalau misalnya ada dari teman-teman semua yang mau bertanya tentang kepo nih apa sih yang dipelajarin di SI, terus juga kayak prospek kerja segala macem gitu. Terus mungkin kalau misalnya nanya bingung apa segala macem, bisa mungkin tanya aja DM ke Instagram aku @hananfarista pakai Z @hananfarista. Nanti kita bebas lah bisa
bertukar pikiran segala macam, minta saran segala macam, boleh seperti itu. Curhat juga boleh dong. Apa? Curhat juga boleh dong. Oh, tentu boleh dong. Siapa Masa tahu nggak nyangkut ini. Waduh. Waduh. Kalau Ihsan boleh spill nih IG-nya apa? Kalau aku mungkin buat yang angkatan 22 masih penasaran sama informatika tapi belum kejawab di podcast ini, boleh ke IG ku, kenal atau nggak kenal pasti ku jawab. @ihsanwidakdo, pakai nama asli kecil semua. Oke. Makasih banyak udah mau sharing-sharing, udah mau datang ke podcast Kualisim 8. Ya, sukses terus, lancar kuliahnya. Semoga dilancarkan lah ya, lulus tepat waktu, dapat IP gede, bisa Amin. bekerja di Semoga yang diinginkan. ilmu yang udah diberi bisa bermanfaat buat yang mendengarkan juga nih. Amin. Oke. Makasih semuanya yang udah mau dengerin podcast kali ini, di episode ini. Semoga kita nanti bisa ketemu lagi di podcast selanjutnya. Dadah! Bye-bye. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.